diberikan kemarin, kelompok kita diminta untuk membahas keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, menurut kalian apa sih sistem ekonomi terpimpin itu? Menurut saya, sistem ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua hal ekonomi dikomandoi oleh pemerintah. Misalnya, apa yang harus diproduksi untuk dijual, pemerintah sebagai komando akan memerintahkan kepada individu atau industri yang berkaitan dengan hal ekonomi. Selain itu, ada bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin, yaitu yang pertama melakukan nasionalisasi, yaitu pengambil alihan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing. Nasionalisasi dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam perencanaannya, pemerintah menargetkan menasionalisasi 80% aset perusahaan Belanda. Nah, akan tetapi dalam perencanaannya, pemerintah hanya mampu menasionalisasi 20% aset perusahaan Belanda. Nah, dengan ketidakmampuan ini menyebabkan para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Menurut buku yang aku baca, bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin masih ada yang lain loh, seperti melaksanakan pembangunan nasional semesta berencana. Untuk mendukung ide tersebut, pemerintah berupaya memaksimalkan BUMN. Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Pada masa ini, pemerintah juga meningkatkan peranan koperasi. Salah satu koperasi yang ditingkatkan adalah koperasi tani atau Koperda sebagai landasan pokok perekonomian Indonesia, khususnya memperbaiki ekonomi rakyat. Yang kedua, melakukan organisasi perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang dikelompokkan sesuai bidangnya masing-masing dikenal dengan nama organisasi perusahaan sejenis atau OPS dan gabungan perusahaan sejenis atau GPS. Nah, OPS dan GPS ini memiliki tugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-kontrak perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya, pemerintah juga membentuk Bamunas pada tanggal 10 Februari tahun 1964. Nah, itu tadi bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Dari kalian ada yang tahu tidak mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Iya, aku tahu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang pertama, membentuk Dewan Perancang Nasional atau Deparnas. Pada 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau Deparnas. Dewan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional. Deparnas juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertujuan untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Dan pada 1960, Dewan Perancang Nasional mengumumkan rencana pembangunan 8 tahun yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Rencana ini terdiri atas Blueprint Tripolo, yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Proyek yang dikenal dengan nama Penas BD ini kemudian disahkan melalui ketetapan MPRS nomor 1/1960 tanggal 26 Juli 1960. Selanjutnya pada 1963, Deparnas diganti dengan Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional atau Bapenas. Bapenas ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Bapenas juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Kebijakan yang kedua adalah devaluasi mata uang rupiah. Devaluasi adalah penurunan nilai rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Adapun bentuk devaluasi pada masa demokrasi terpimpin ini, yaitu yang pertama, mata uang pecahan bernilai Rp500 berubah menjadi Rp50.
Yang kedua, mata uang bernilai Rp1.000 berubah menjadi Rp100. Dan yang ketiga, mata uang bernilai 1.000 ke bawah tidak didevaluasi. Selain itu, ada juga kebijakan lainnya, yaitu menekan laju inflasi. Daya beli masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menurun tajam. Kondisi tersebut disebabkan kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintahan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah juga membekukan semua simpanan pada bank-bank untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Selain itu, pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Dengan kebijakan moneter tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter. Bukan cuma 3 kebijakan itu saja loh teman-teman, tapi masih ada deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau DEKON merupakan strategi dasar ekonomi Indonesia dalam bentuk pelaksanaan ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi dibentuk oleh Panitia 13. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, anggota DPR, dan anggota DPA. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno meresmikan deklarasi ekonomi dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme. 2. Mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Deklarasi ekonomi disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari. Pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan DEKON selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI. Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam deklarasi ekonomi mendapat kritik dari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan peraturan 26 Mei akan mendampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum. Pada perkembangannya, Presiden Soekarno menunda peraturan 26 Mei karena sedang berkonsentrasi dengan Malaysia. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia. Dari beberapa kebijakan yang sudah dijelaskan tadi, masih ada kebijakan yang terakhir, yaitu dana revolusi. Untuk mengatasi ketidakstabilan pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan pengumpulan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda untuk mengelola dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Yusuf Muda kemudian melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya,
Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek-proyek ini bersifat prestise politik dengan mengorbankan keadaan ekonomi dalam negeri. Jadi pada dasarnya kebijakan ekonomi tersebut dilakukan untuk menciptakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Nah, semoga pada diskusi kali ini kita bisa lebih memahami tentang keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dengan diskusi kali ini, aku jadi lebih paham mengenai keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih teman-teman sudah berbagi pengetahuan pada diskusi kali ini.